Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM A1124156. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas saya di mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai konsep pendidikan seumur hidup dari perspektif filsafat pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis konsep pendidikan seumur hidup dari perspektif filsafat pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup merujuk pada pandangan bahwa pembelajaran bukanlah proses yang terbatas pada institusi formal seperti sekolah atau universitas, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia. Ini melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan refleksi diri. Dari perspektif filsafat pendidikan, konsep ini dapat dianalisis melalui berbagai aliran pemikiran yang menekankan dimensi manusiawi, sosial, dan etis dari pembelajaran. Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan beberapa filosofi utama. Yang pertama, definisi dan esensi filosofi. Pada dasarnya, pendidikan seumur hidup menolak pandangan tradisional bahwa pendidikan berakhir setelah masa remaja. Secara filosofi, ini sejalan dengan humanisme yang melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berkembang. Misalnya, dalam filsafat eksistensialisme seperti yang dikembangkan oleh Jean Paul, pendidikan seumur hidup harus dipandang sebagai proses pencarian diri, harus terus belajar untuk mendefinisikan eksistensinya sendiri, menghadapi kebebasan dan tanggung jawab. Ini berbeda dari pandangan deterministik yang melihat manusia sebagai produk lingkungan statis, melainkan mendorong pembelajaran sebagai alat untuk mencapai kebebasan dan makna pribadi. Yang kedua, perspektif John Dewey. John Dewey melihat pendidikan sebagai pengalaman hidup yang demokratis dan interaktif. Pendidikan seumur hidup sesuai dengan ini karena mendorong pembelajaran melalui pengalaman sehari-hari, bukan hanya teori, mempromosikan pertumbuhan individu dan masyarakat melalui refleksi dan adaptasi. Yang ketiga, perspektif Paulo Freire. Paulo Freire, pendidikan berhasil yang terkenal dengan buku Pedagogi, menganalisis pendidikan sebagai alat pembebasan dari struktur ketidakadilan. Pendidikan seumur hidup dalam pandangannya adalah proses dialogis dan kritis, bukan indoktrinasi. Freire menentang backing model pendidikan di mana guru menyetorkan pengetahuan ke siswa seperti bank, melainkan mendorong problem posing education di mana pembelajaran melibatkan diskusi tentang isu-isu sosial. Untuk seumur hidup, ini berarti individu terus belajar untuk mengenali dan mengubah realitas opresif seperti melalui pendidikan politik atau komunitas. Dalam konteks global, ini membantu mengatasi kesenjangan sosial di mana pendidikan seumur hidup menjadi sarana untuk kesadaran kritis terhadap isu seperti ketimpangan ekonomi atau perubahan iklim. Yang keempat, perspektif Jean Piaget. Jean Piaget fokus pada perkembangan kognitif melalui tahapan. Pendidikan seumur hidup mendukung ini dengan pembelajaran aktif sepanjang hidup, di mana individu membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, bukan hanya di sekolah. Yang kelima, implikasi filosofi. Konsep ini menentang dualisme Kartesian, pemisah pikiran atau tubuh, dengan mengintegrasikan pembelajaran holistik, mempromosikan etika tanggung jawab sosial, dan menjawab tantangan modern seperti perubahan teknologi dan globalisasi. Berikut adalah contoh implementasi konsep pendidikan seumur hidup dalam praktik pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup telah diimplementasikan dalam berbagai praktik pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan fokus pada pembelajaran yang fleksibel, inklusif, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa implementasi konsep pendidikan seumur hidup dalam praktik pendidikan. Yang pertama, program pendidikan vokasi untuk dewasa di Indonesia. Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan menawarkan kursus keterampilan seperti
ibu rumah tangga, pertanian, atau kewirausahaan bagi pekerja dewasa yang ingin meningkatkan kompetensi. Implementasinya melibatkan pelatihan praktis selama beberapa bulan, seringkali gratis atau bersubsidi, dengan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dampak positif peserta seperti ibu rumah tangga atau pekerja informal dapat beralih karir, meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kedua, pendidikan komunitas di desa. Program seperti Taman Bacaan Masyarakat di Indonesia menyediakan lokakarya literasi dan keterampilan hidup bagi warga, termasuk orang tua dan lansia, untuk belajar membaca, menulis, atau kewirausahaan. Yang ketiga, pelatihan korporat untuk pengembangan karir. Perusahaan seperti Google menawarkan program internal seperti Google Career Certificates yang memungkinkan karyawan belajar keterampilan baru sepanjang karir, mengintegrasikan pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat, inisiatif pemerintah seperti pendidikan anak usia dini hingga lansia. Di sekolah-sekolah, program seperti Sekolah Ramah Anak diperluaskan untuk orang tua, mendorong pembelajaran keluarga tentang kesehatan dan pendidikan anak, menunjukkan implementasi lintas generasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.